ini siapapun akan selalu menghadapi. Cuman di situ ada dua kelompok yang hatinya gelisah, yang hatinya ada rasa khawatir, bahkan rasa takut. Dan kelompok inilah yang kami sebut sebagai ahli hijab, karena dia masuk di dalam kategori alladzina kafaru auliya uhumut tauhid. Hati ini memandang, hati ini beriman, hati ini melihat, hati ini bersaksi terhadap makhluknya yang beraf'al atau yang berperan. Akibatnya yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Akibatnya hati kita jatuh di dalam zona sing gelap. Artinya zona gelap, hati kita tidak bisa ingat kepada Allah. Buah yang kita terima adalah emosi. Buah yang kuterima di dalam hati kita, sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah atau sifat-sifat jelek. Muncullah hasud, yang intinya itu hati kita ruwet. Tidak bisa hati itu memandang bersaksi terhadap sesungguhnya Allah. Bapak Ibu, kelompok yang kedua di sini kami sebut sebagai kelompok ahli syuhud. Kelompok di mana hati panjenengan tidak mudah untuk memandang, untuk beriman, untuk bersaksi makhluknya yang melakukan, akan tetapi justru yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Mudah hati sampai sambung ingat terhadap Allah. Allah lah yang semuanya yang menguasai. Lah, ini nanti akhirnya hati kita menjadi hati yang sejuk, hati yang damai, boten gampang muring-muring, boten gampang hasud, boten gampang takabur, boten. Sebab Allah sudah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Sing sapa wonge gelem nontok aku, kata Allah, yang mau bersaksi padaku, yang beriman padaku bahwasanya semua apapun yang melakukan aku, kata Allah, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, maka hati itu akan aku masukkan terhadap ruangan sing padang. Tetapi ingat, jangan dikira terus nafsu itu diam, enggak. Wa yasudduna an sabilillah. Nafsu itu selalu mengintai bagaimana caranya jenengan tidak mendapatkan nur makrifat. Bagaimana caranya jenengan tidak masuk di dalam ruangan yang terang. Nafsu itu seperti itu. Hal ini kadang-kadang Allah perlihatkan dalam mimpi. Jenengan masuk dalam satu ruangan, lalu ada yang menghalang-halangi dan ngajak jenengan iki perang.
Pokoknya sifatnya menghalang-halangi. Kadang-kadang Allah memperlihatkan hal ini tidak lewat mimpi. Lewat ketika saat jenengan iki khalwat di tengah malam dengan berzikir sir dan sirul asror, jenengan dihadapkan dan dimasukkan dalam satu ruangan, yang ruangan itu akan kelihatan terang benderang. Tetapi sebelum jenengan masuk ada sang penghalang. Diperlihatkan Allah terkadang hal seperti itu. Bapak Ibu, ahli suhud saya katakan ini, cirinya adalah mereka pertama mengikuti fattabi'uni, mengikuti ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Ini ahli suhud. Itulah yang dalam Al-Quran Allah sebut sebagai al-awliya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah. Tidak hanya dia menerima ajaran Rasulullah wa yattabi'una ahsanahu, dan beliau itu selalu mengikuti petunjuk-petunjuk ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat ini. Artinya jenengan selalu melaksanakan zikir di khalwat baik secara umum maupun secara khusus. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, kui nek wayah kalau kau ketika saat zahirmu, jasadmu itu bersosialisasi dengan makhluk, tetap hatimu berzikirlah. Ilingo, ingato, sadaro. Sekalipun kayaknya itu gerakan makhluk, tapi sesungguhnya iku punyaku, kata Allah. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Begitu juga dengan malam Muhammad, ketika saat kau berbaring, berzikirlah padaku, artinya ingatlah, sadarlah. Ketika tidurmu, semua itu yang menguasai adalah aku. Itu Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali ke materi surat Al-Qasas ayat 59, tanda-tanda kalau bumi ini mau dihancurkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana lan ora ana sapa rabbuka pangeran ira iku muhlika ngancurake sapa Rabb al-qura ing siji negara, siji desa. Gusti Allah iku tidak akan menghancurkan satu negeri atau satu kaum hatta yab'atsa, sehingga ngutus terlebih dulu sapa Allah fi ummiha ing dalem ibu kotane utawa negara itu ngutus rasulan ing siji utusan. Allah tidak akan menghancurkan satu negeri sebelumnya itu Allah itu mengutus satu utusan. Jadi ono negeri sing belum ada utusannya gak mungkin dihancurkan Allah. Lah maksud dan tujuan Allah mengutus utusannya itu untuk apa?
Yatlu supaya macaake sapa rasul alaihim ing atase kaum tersebut ayatina ing pira-pira ayat ingsun Allah. Yatlu disuruh untuk membimbing, memberitahukan tentang masalah ayat-ayat Allah. Apa ayat yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Itulah petunjuk untuk mengenalkan hati kita terhadap Allah. Itulah ayat yang dijadikan oleh Allah lewat Rasul untuk memahamkan terhadap hati seseorang yang asalnya hati kita sebagai penyembah berhala, supaya tidak menyembah berhala, biar menjadi menyembah terhadap Robnya atau Tuhannya. Surat Al-Qasas ayat 59. Bapak Ibu, yang dimaksud berhala ini bukan reco patung sing seperti di Trowulan ini. Mojokerto terkenali ada patung-patung itu di kecamatan Trowulan. Bukan itu berhala yang dimaksud. Apa yang dimaksud berhala? Diteruskan di dalam ayat berikutnya 60. Wa ma utitum min syai'in famataul hayatid dunya. Ternyata yang dimaksud berhala adalah kesenangan hawa nafsu yang ditiupkan di dalam hati kita, sehingga hati kita bersukaria, bercinta, memuja, memuji, mendambakan kesenangan kehidupan dunia. Entah itu pangkat, jabatan, kedudukan, keturunan, apapun itu, materi atau non materi, Pak. Materi nggih termasuk sandang, pangan, papan, materi. Yang non materi, kehormatan. Saya dihormati orang lain karena pangkat saya, karena status saya sebagai, mohon maaf loh, ditokohkan. Lah, ini termasuk hayatat dunia. Dan inilah yang dimaksud berhala. Ini akan menjadi berhala bagi saya manakala saya itu condongnya terhadap hayatat dunia. Kalau condongnya Anda terhadap Allah yang menguasai hayatat dunia, boten. Kesenangan dunia tidak menjadi berhala bagi jenengan, tapi bagi saya menjadi berhala. Pasti saya ada rasa takut, Pak. Takut apa? Ketika saya itu adalah tergolong orang yang kaya raya, mesti takut kehilangan kekayaan. Tiap hari, tiap saat, ketakutan Pak saya. Takut kehilangan. Jenengan tidak. Karena jenengan tahu semuanya itu milik Allah. Kalau saya tidak, kalau saya merasa dalam hatiku milikku. Karena hasilnya dari buah keringat saya sendiri. Saya berikhtiar, berusaha, pagi, siang, sore, malam kerja. Akhirnya menjadi aku orang miliuner. Saya merasa saya yang melakukan. Nah, inilah yang akan menjadi berhala
buat saya. Tapi buat jenengan tidak. Karena jenengan tidak merasa, jenengan yang melakukan dan yang bekerja, jenengan dalam hati ada koneksi dengan Allah, sambung, eling terus, sadar kalau itu semuanya yang berafal, yang berperan adalah Allah, bukan panjenengan. Akhirnya jenengan cara wong iku boten ono rasa khawatir atau takut kehilangan kekayaan. Karena status sampean sebagai tukang parkir hanya sebatas amanah menjaga, suatu saat diambil yang memiliki mobil, jenengan mesti plong Pak, plong. Kalau saya tidak, semuanya merasa kumiliki karena datangnya sumber dari saya. Kalau jenengan mau sumber dari Allah, kalau saya sumber dari saya. Ini loh perbedaannya. Saya orang yang punya jabatan Pak, baik jabatan tingkat desa bahkan tingkat negara. Apa yang kutakutkan? Kehilangan jabatan. Padahal rumus di dalam Al-Quran semua akan berpisah. Semua akan ditinggalkan. Karena apa? Karena bukan milik kita. Rumusnya paham Pak. Saya paham rumusnya. Tapi oleh karena dasar sumber dalam diri saya, keakuan saya yang memiliki, maka rumus itu tidak berlaku bagi saya. Akhirnya ketika saat hilangnya jabatan saya, udah Pak, hati ini bagaimana keadaannya? Enggak bisa tenang. Jenengan tidak merasa semuanya itu milik Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Sampean sadar hati sampean kalau semuanya itu milik Allah. Makhluk sampean dengan makhluk apa, jabatan, kedudukan itu sama-sama makhluk yang sama dengan kita, yang tidak punya daya upaya apapun, otomatis hati sampean jatuhnya mesti tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub, anteng. Beda dengan saya, selalu gelisah, mangan gak pena, turu gak nyenyak kalau sudah ada masalah. Estu. Saya sebagai kepala desa Pak, ono masalah tingkatan inspektorat misalkan, ada temuan, gak langsung saya selesaikan karena saya korupsi itu. Akhirnya gak ada respon, pengembalian, akhirnya ditingkatkan di tingkat kepolisian, undang-undang. Turu yo gak enak. Lho estu mboten nyenyak tidur itu. Makan pun nggih mboten enak. Akhirnya apa? Jasad saya terpengaruh, asupan itu kurang, akhirnya imun saya turun, jatuh sakit. Saya takut kehilangan jabatan saya. Estu. Akhirnya diproses. Nggih seperti itulah. Makanya jenengan wis masuk dalam proses LP, laporan kepolisian, terus disidik dan memang terbukti, nyuwun sewu. Kula pernah ngalami pinter ya apa, goblok ndadak. Wis gak bisa menghindar Pak. Karena memang kita salah. Beda kalau kita itu memang benar tidak pernah melakukan itu. Ada pihak lain yang mengkondisikan, beda lagi. Cara orang berjalan itu mantap. Apa jawaban itu gak mungkin, beleset gak mungkin. Kalau ndak ya ndak, gak mungkin terus sampai niku ndak. Mengakui, ngaku iya, gak mungkin.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya mengapa demikian? Karena pertama saya menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Itulah dinul haq. Itu persoalannya. Kalau kita menerima itu, aku yakin andai kata seluruh pejabat itu hatinya mukhlishina lahuddin, hatinya itu condong pada Allah, aku yakin akan menjadi negara baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Itu pasti. Karena apa? Jangankan hak orang lain, secara syariat hasil keringat kita sendiri pun itu tidak boleh diakui milik kita. Nggih kados jenengan niku ahli syuhud tapi saya ahli hijab tadi. Seperti itu. Enggak mungkin jenengan berani akan menyomot niki kalau betul-betul ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah jalur dinul haq itu betul-betul dilampahi, betul-betul diterapkan. Gak mungkin jasmani kita itu gampang ngelirik yang bukan hak kita. Seperti itu. Karena apa? Husnul a'mal nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Kalau hati ini sudah terbangun di mata Allah, sudah tertata di mata Allah, hati berarti ruhaniyah. Akhirnya keadaan ruhaniyah jenengan selalu koneksi pada Allah, maka enggak mungkin jasmaniyah sampean iki melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Seperti itu. Tapi nggih tetap jenenge sepandai-pandai tupai melompat suatu saat akan terjadi. Artinya apa Pak? Semakrifat-makrifat kita pada Allah selama di bawah makom maksum, mesti suatu saat jenengan iki yo lali, ono laline nang Gusti Allah. Lah saat itulah Allah akan menolong panjenengan. Bentuk penolongannya Allah, jenengan langsung dicomot malih, ditarik lagi di dalam zona musyahadah. Inilah enaknya ahli syuhud itu di situ Pak. Gak mudah loh Pak, hati bisa ingat Allah itu gak mudah. Kalau di dalam sholat sih mudah saja, karena memang sholat itu sudah tinggalkan seluruh urusan dunia. Tapi saat di tengah-tengah kita bekerja, ngadepi masalah, iki nek gak jan jenengan iki selalu mengasah zikir, sering Pak kita kecolongan. Sering kita kecolongan. Pun Bapak Ibu hadirin, kita kembali kepada materi. Tujuan Rasulullah itu diperintahkan Allah membawa ayat itu untuk memberikan pengetahuan terhadap umat supaya umat itu mengikuti ajaran yang telah ditetapkan di dalam ayat-ayat itu. Artinya Pak, saya 23 tahun ini menyerukan terhadap umat supaya hatinya tinggalkan berhala dan wayuk mimpilah dan beriman pada Allah. Jikalau ini tetap tidak diindahkan, inilah tetanda satu kaum nanti akan dihancurkan oleh Allah. Kalau bahasa hakikat, hati kita dihancurkan dengan bentuk caranya bagaimana? Secara hakikat. Kalau secara syariat sih kita sudah paham. Lewat tsunami, lewat bencana alam, bahkan lewat perang-perang palegrek. Itu termasuk Allah penghancuran. Pemusnahan kaum-kaum, umat-umat yang berbuat zalim terhadap Allah setelah dikasih pengajaran dinul haq. Tapi tetap dia
wa aktsaruhum la yu'minun, mereka tidak percaya. Ini baru nanti akan diturunkan oleh Allah. Secara hakikat bentuk penghancuran Allah adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Ditutup Pak mata hati kita oleh Allah, dikunci. Sehingga ketika dawuh-dawuh ayat yang bersifatkan hakikat makrifat pun jangan tidak mau, menolak. Sehingga dikira alasannya ini kejeron lah, bukan tempatnya lah, itu sesat lah. Itu bentuk hati tertutup, ditutup oleh Allah. Caranya Allah menutup dengan kealiman bisa, dengan kekayaan bisa, dengan pokoknya hayatat dunia, kesenangan kehidupan dunia. Itu cara Allah menutup. Akhirnya hati kita selalu gelisah, khawatir, bahkan takut. Itu adalah penyiksaan saat di dunia. Bermuncullah hasud, bermuncullah jenengan iri, bermuncul wes macam-macam. Ini bentuk secara hakikat. Secara syariat yaitu tadi, nanti Allah akan mendatangkan bencana atau selain bencana. Itu tadi saya katakan bisa jadi perang. Gampang Gusti Allah menyebabkan sara antar agama, antar keyakinan, namanya perang saudara. Bisa jadi itu terjadi, bisa mawon. Gusti Allah kalau mencari judul lakon tidak hanya bencana tsunami, enggak, atau gunung meledos, enggak, atau bencana-bencana yang dari langit langsung, enggak. Bisa jadi lewat dicabik-cabik persatuan Indonesia, macam-macam. Ditampilkanlah figur provokasi, menghasut agama ini, menghasut agama itu, akhirnya kondisi tidak stabil, kondisi tidak kondusif, tidak ada rasa aman, akhirnya terjadilah peperangan saudara yang dulu disebut perang Palegrek. Pun satu, itu tanda Allah akan menghancurkan satu negeri manakala Allah sudah mengutus utusannya dan membacakan ayat wahyu dari Allah supaya hamba itu tinggalkan selain Allah, tinggalkan berhala untuk menyembah hanya pada Tuhannya. Wa ma kunna muhlikil qura wa ma kunna lan ora ana temen sapa Rob iku muhliki ngancurake siji al-qura ing kaum. Muhliki kang ngancurake sapa Allah, membinasakan sapa Allah al-qura ing siji negeri, illa kecuali wa ahluhalan utawi ahline negeri kumang rakyate iku zalimin padha laku zalim. Laku zalim iku laku sing yok napa? Secara pandangan hakikat adalah hati melampaui batas mencari Tuhan yang bukan Tuhan, menyembah Tuhan yang bukan Tuhan. Zalim nang Allah itu maksudnya hati kita beriman terhadap selain Allah alias makhluk.
Contoh Pak, niki ada air di depan saya punya iman. Air ini kok makhluk toh Pak ya? Makhluk. Saya punya iman, hatiku meyakini bahwasanya air ini bisa mendatangkan rasa segar dan bisa menghilangkan rasa dahaga. Padahal fakta ini lah gitu. Secara akal nggih. Secara akal iya, sebab kalau aku tidak minum namanya ngelak, namanya dahaga. Nggih, dahaga nih. Itu masih ada. Tapi ketika saat saya minum, dahaga bisa loh. Iki konteks secara syariat, secara dohir sudah benar. Tapi saya tidak sadar. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Tuhan itu meliputi atas segala apapun termasuk air ini. Oleh karena air ini terlimputi oleh Tuhan, oleh Allah, maka seakan-akan air ini bisa menghilangkan rasa dahaga, bisa mendatangkan rasa segar. Hanya panjenengan ahli syuhud lah yang bisa dan beriman karena Allah, bukan karena air. Karena Allah, karena sampai bisa memandang Allahnya di sini. Kalau saya nggak bisa, karena saya berilmu syariat saja. Dasar saya akal, kalau tidak minum ya nggak mungkin. Dahaga hilang. Tapi jenengan tidak. Manfaat yang ada di situ datangnya dari Allah, datangnya tidak dari air. Lah saya dikatakan zalim pada Allah, aku punya iman kalau makhluk yang namanya air itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Inilah yang kumaksud kula niki zalim pada Allah. Bapak Ibu, percaya dan tidak percaya, inilah ajaran yang kubawa itu hanya syariat. Jenengan sudah ning hakikat, sudah di hakikat. Akhirnya pandangan saya dengan jenengan tidak sama. Iman saya tadi muncul karena makhluk air, itu karena saya memandang air. Iman sampean itu kokoh pada Allah karena mandang sampean dari sisi Allah. Ini perbedaannya itu. Allah tidak akan menghukum atau menghancurkan, membinasakan satu kaum selama kaum itu, mohon maaf, tidak berbuat dolim. Artinya kecuali kaum itu berbuat dolim, sing kula maksud dolim pada Allah, beriman selain pada Allah. Bukan nama loh Pak, yang ku maksud Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu. Nah, ini jelas? Zahiron wa batinan huwal awwalu wal akhiru wad zahiru wal, ini ada di dalam juga ada di luar. Jikalau kita melihatnya dengan mata ini mesti kosong. Bukan oksigen, bukan udara. Kalau kita melihat dengan mata zahir mesti jawabannya kosong. Coba lihatlah dengan ainul basirah. Justru niki kosong. Niki kosong, tiada. Ini tiada, semua tiada. Yang ada hanyalah yang ada ini. Masuk ke dalam wilayah ini Pak, direwangi.
hati selalu berzikir tiap saat dan waktu. Gak semudah kita membalikkan tangan. Kembali ke dolim. Inilah saya dikatakan dolim manakala beriman selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 76. Kalau perkara-perkara selain Allah itu sesungguhnya tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Bahkan ada 12 ayat Pak yang menerangkan tentang masalah itu. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 76. Allah katakan, "Kul, terangkan Muhammad, jelasno Muhammad, perkara selain Allah itu, selain itu tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat apapun gak bisa." Secara hakikat, secara aslinya begitu Pak. Bagi kejiwaan kita, bagi ruh kita. Kalau bagi jasad sih memang bisa mendatangkan manfaat Pak. Wong air yang ngelak itu jasad kok. Kalau jasad ngelak berarti minumnya air. Kalau ruhaniyah sing ngelak bukan air ini Pak. Atakbuduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'an. Rasulullah dawuh, "Heta, awakmu kok sik pengkuh tak kandhani. Yen sak temene sak liyane Allah iku gak bisa memberikan kau manfaat dan mudarat." Memang kayaknya iya. Tapi tolong atimu ben sadar, ben gak salah. Ilingo sak temene sing nguasai makhluk iki adalah Allah. Atimu jatuhkan di situ. Kalau jasadmu ya jatuhkan pada air, tapi rohmu jatuhkan pada Allah, pada Allahnya. Paham nggih? Atakbuduna min dunillah. Mengapa kamu masih tetap aja nggak percaya sama aku, sehingga kamu masih tetap menyembah beriman selain Allah, itu bisa manfaat. Padahal mala yamliku lakum darran wala naf'an. Semua selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat pertolongan terhadap kamu. Kalau kau tidak percaya, tiduro. Udah. Terus bawaan yang namanya gelas ini tidur. Pegang. Terus kau nanti tertidur jatuh enggak? Jatuh. Pasti jatuh. Artinya apa Pak? Nek Gusti Allah wis pegel Pak, dunya iki diinggati. Ngerti diinggati? Apa bahasa Indonesia diinggati? Dilepas. Udah. Suasana secara syariat sudah tidak terkendali Pak. Bumi melakunya, nyun sewu. Bumi berputarnya itu tidak halus-halus gini, mau nyer-munyer gini. Wong jenengan mabuk laut ae wis bingung. Andai kata mabuk bumi, sampai ingat waktu ada lindu gitu. Lah kayak ngeluh Pak nggih. Itu hanya berapa derajat Pak? 0, berapa derajat bumi itu digoncang titik. 0, Pak itu. Meniku. Andai kata digoyang Allah, iki hitungan Allah bukan hitungan BMG loh ya. Nih hitungan BMG itu berapa? Skala Richter itu goncang itu 10 ah. Ndukure 5 ya toh. Iku rasane kaya ngono. Umpama Gusti Allah di setel dunya diinggati tinggal ngalih misalnya. Enggak ada wes saat itu langsung enggak ada kehidupan sama sekali.
Enggak ada. Iki bahasa syariat. Lah bahasa hakikat. Khotamallah, kalau hati sudah khotamallah, dikhotam Allah. Dikhotam itu apa? Dikunci. Masih kula sampak ngiler nuturi, gak bakal iso mlebu. Mboten saged. Dan sebaliknya ditolak. Tidak hanya ditolak, dibantah. Udah. Gelisah awalnya hati itu dari perjalanan seperti itu. Makanya saya nggak percaya wong sugih tenang enak, gak percaya. Mesti ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, takut kayanya hilang. Iya. Akhirnya memakai bahasa syariat, piye carane cara jabataku itu tetap. Nah, piye bagaimana caranya kekayaan aku itu aman. Wis golek ilmu-ilmu kasab, Pak. Dunyane dijogo laut, dijogo alas, dijogo geni. Wong sing mlebu gak iso metu, mergake ketok laut, ngelangi ngono, konangan pagi ini. Dulu kan seperti itu ya. Sekarang masih ada ilmu-ilmu seperti itu ada. Tandurane diputek, oh jenengan langsung kena walate ya. Diputek moro wetange gede. Allah ya karim, itulah kita. Lah, bagaimana perbuatan orang ini di mata Allah? Khubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Walaupun sholat sampean iki mang tekun, mohon maaf ya. Wis saya mawon. Walaupun sholat saya tekun, hajine tekun, ibadahai tekun, khubitat a'maluhum, ditolak. Mengapa ditolak? Karena hatiku itu tidak mau menyembah Allah tapi menyembah selain Allah. Tandanya hatiku nggak bisa koneksi sadar kalau semua yang berjalan itu karena Tuhan. Wis, entah kapan Gusti Allah ninggal nang donya, aku ya ora ngerti. Sebab hanya Allah yang tahu. Cuman tandane nek Gusti Allah wis pegel terhadap kedoliman umat ini. Allah kan sudah katakan, aku tidak akan menghukum, menghancurkan umatku kaum satu negeri manakala kaum itu tidak mendolimi saya. Artinya Allah akan menghancurkan kalau kaum itu sudah dolim. Bentuk dolimi kita pada Allah mengadakan Tuhan selainnya. Wujude hati saya beriman terhadap makhluk. Paham Pak nggih? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin ada info sebelum saya simpulkan pengajian pada malam hari ini, khusus yang ada di jamaah Trowulan. Kemarin kami sudah lobby tetap 1 bulan 1 kali ba'da isya, tapi mengki ba'da maghrib itu saya ngajinya di Rangkah. Karena ada banyak daerah yang minta jadwal lagi, sehingga tidak kita rolling 2 bulan 1 kali, tetap 1 bulan 1 kali, cuman waktunya itu ditambah. Jadi Rebu keberapa ini? Keempat nggih. Rebu keempat ba'da maghrib saya di Mojoanyar, setelah Mojoanyar ba'da isya langsung ke sini. Nah, rencana kemarin itu saya gantian 2 bulan 1 kali, tapi memang kelihatannya nggih kelamaan Pak ya, kelamaan. Akhirnya saya atur, jadi habis di ba'da maghrib di Rangkah atau di Mojoanyar, langsung ba'da isyanya di sini. Bapak Ibu
Kesimpulane nyun sewu iki Gusti Allah wis nuturi awak dhewe. Nuturine nemen. Tidak hanya syariat, bahkan nuturine iku sampak tingkatan hakikat makrifat. Istilah bahasa saya sudah sampaikan untuk meninggalkan selain Allah, untuk menuju Allah ini terhadap kaum umat 23 tahun, Pak. Berarti Gusti Allah nahan rasa pegel sampai sekarang 23 tahun. Kira-kira jenengan nahan pegel sakmono iku gak kesuwen apa kira-kira jenengan? Jari wong kraton, wong sabar itu ada batasnya. Iki lho pun 23 tahun. Saya mengecualikan jenengan yang sudah mau menerima. Yang sudah mau menerima dan melakukan beda maneh. Pun wis kapan-kapane iku ditekakno Allah, iku urusan Allah, bukan urusan kita. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Wonten Pak? Wonten mike. Mohon izin Bapak Ibu semuanya yang hadir di mushola ini, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Begini Bos, saya juga banyak terima kasih atas penjelasannya yang disampaikan sehingga kami bisa memahami antara arca atau patung itu, kalau menurut hemat saya itu adalah berhala. Jadi orang yang menyembah berhala itu adalah menyembah patung atau arca. Nah, di sini tadi saya mendengar apa yang telah disampaikan oleh Gus tadi, bahwa yang namanya berhala itu tidak mengarah pada arca atau patung. Jadi orang yang sok tahu, sok kuasa, tidak tahu dirinya itu siapa, itu katanya itu bisa dikategorikan berhala. Pertanyaan saya Gus, apa bedanya jadi orang yang selama ini, sejauh ini percaya, kan banyak Gus, masih orang yang meskipun orang itu agamanya Islam atau Muslim, mereka itu masih percaya atau menyembah patung atau arca.
Artinya itu yang diyakininya. Kemudian kalau menurut Gus tadi bahwasanya orang yang sok tahu, sok kuasa, padahal nggak tahu, sok tahu, nggak kuasa, sok kuasa, itu juga disebut berhala. Mohon disikapi Gus, mohon diri kurang paham, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini ada dua kacamata Pak, kita memandang. Kalau memandang dari kacamata syariat, dohir, sing disebut berhala itu yo batu itu reco, apapun yang bersifatkan makhluk, yang makhluk itu tidak punya daya upaya apapun, seperti batu dibentuk reco itu. Ini yang dipandang dan dipahami itu berhala. Karena memang reco itu kan gak bisa Pak. Kita ajak ngomong, nah gitu toh. Kita mintai sesuatu dia nggak bisa. Padahal ini sanepo, tahu sanepo nggih? Isyarah. Ngandung pengertian apa ini? Loh gitu loh. Dalam kacamata syariat memang saya tidak membantah atau mengkelirukan, menyalahkan. Kalau yang dimaksud berhala itu adalah sesuatu yang berbentuk dan tidak punya nyawa dan tidak punya apa-apa. Seperti bunda tidur, ya. Apapun itu bentuknya secara fisik. Karena memang syariat itu memandang dohir, Pak. Memandang dohir, imannya itu dari dohir. Sama toh. Secara syariat kita dididik imannya dohir ya secara akal. Ya banyu air itu bisa mendatangkan rasa segar. Wa fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Loh, itu isyarah, ada apa? Maksudnya apa? Ingin mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat. Bukan berarti saya tidak setuju atau menyalahkan umat Islam. Kita menghadap kepada Ka'bah, ya. Ngapunten ingkang kathah. Enggak ada maksud lain kok Pak saya itu. Cuman bagaimana jenengan ben paham. Saya tanya, Ka'bah itu batu apa bukan? Mungkin yang tahu dan membuktikan yang sudah pernah haji. 2005 Pak, saya pegang. Oh iya batu. Terus ada apa? Kok secara syariat kita diarahkan untuk cara sholat yang menghadap ke sana. Indonesia menghadap ke barat karena Ka'bahnya ada di. Ini sebetulnya hanya lambang. Lambang. Enggak boleh diimani. Enggak boleh diimani sebagai Tuhan, enggak boleh. Yang Tuhan bisa segala-galanya. Ini enggak boleh diimani malati, enggak boleh. Yang ada di baratnya negara itu mesti sholatnya menghadap ke timur. Yang di utaranya menghadap ke selatan. Makanya jenengan nek pingin dikatakan sholat oleh ngadep ngetan nang Mekah.
kilene Ka'bah. Lho ben tahu. Sampean aku pingin sholat menghadap ke utara. Ya harus di selatannya Ka'bah. Kalau di Indonesia terus saya sampean gak ke sana, ya menghadap ke barat terus. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Terus ada apa dengan lambang ini? Terus di lain agama Islam macam-macam ya. Tampilannya sesuatu yang tidak bisa bergerak. Tapi apakah ruhaniyah itu jatuhnya di situ? Tidak. Tidak. Ojo sekali-kali sampai sholat ati bayangno Ka'bah terus nangis ndrodos. Janganlah Pak. Jangan. Allah itu tidak bisa kau bayangkan, tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu apapun. Tuhan itu. Lah, secara syariat memang bagi umat Islam mengatakan siapapun yang menyembah menghadap selain Ka'bah, mohon maaf nggih, mohon maaf. Entah reco, entah apa, itu berhala. Tapi kalau saya memandang dari sisi hakikat adalah bukan barang-barang itu yang disebut dan dimaksud secara syar'i, bukan. Yang disebut berhala adalah mala yamliku lakum dzarraw wala naf'an masiwallah. Apapun bentuknya, apapun namanya, selain daripada itulah berhala. Hakikat lho Pak iki. Tadi saya sebutkan hayatat dunia, kesenangan kehidupan dunia di dalamnya adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Makhluk semuanya bergerak atau tidak bergerak, bernyawa atau tidak bernyawa. Tatkala jatuhnya hati saya itu beriman padanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka disitulah saya dikatakan menyembah berhala. Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak pernah mengajak jenengan umatnya pada saat itu untuk menyembah hal itu, nggak pernah. Hanya satu. Semua rasul tugasnya hanya satu. Apa? Ani'budullaha wastanibut taghut di versi Al-Quran. Mengajak dan mengarahkan ruhaniyah kita untuk menyembah Tuhan, wastanibut taghut, dan meninggalkan berhala. Artinya ruhaniyah bukan jasmaniyah Pak. Kalau jasmaniyah sih oke-oke aja. Hayatat dunia harus Pak. Kerja harus. Jenengan kali kula meraih sandang pangan, papan mewah wajib. Sesuai dengan kemampuan di dalam diri kita masing. Tapi yang gak boleh hati ruhaniyah kita jatuhnya iman pada makhluk itu. Ini yang kusebut berhala secara pandangan hakikat, bukan syariat. Silahkan kita mewah segala sandang pangan papan, tapi hati ini jangan terhalang oleh hal tersebut terhadap iman pada
Tuhan itu. Itu Rasulullah hanya menyampaikan hal ini. Urusan syariatnya beda-beda, Pak. Nabi Isa nggak pernah menyuruh hambanya untuk menyembah dirinya, nggak pernah. Itu kan kelakuannya orang-orang yang membuat kerusakan dunia toh. Untuk menyembah terhadap Isa itu orang-orang yang hanya ingin imannya umat manusia itu jatuh pada makhluk. Tandanya mudah mohon Pak. Tandanya kalau hati saya itu menyembah berhala. Apa? Rasa cinta saya terhadap hayatat dunia itu luar biasa. Berarti itu tetanda saya menuhankan berhala. Ati nek kemrengseng cowintane hup nanggoni selain Tuhan yang disebut hayatat dunia bentuk apapun ikut tetanda kalau saya ini telah menyembah berhala secara hakikatnya. Ngoten lho Pak nggih. Nggih. Mungkin ada yang menambahi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili teman-teman Gus. Niku apa lo arkan gereng-gereng kajengi tanglet sungkan ya tak wakili enggak apa-apa. Jadi menanyakan masalah kezaliman tadi Gus. Yang ingin ditanyakan teman-teman itu mengenai Palestina Gus. Ada apa dengan Palestina ini kan negara Islam? Apakah ada hubungannya dengan kezaliman ataukah memang di sana itu tidak ada pelajaran tauhid atau bagaimana? Nanti mohon dijelaskan terkait dengan masalah kezaliman Gus ya. Yang pertama dan yang kedua Gus, ngapunten Gus, ada ngebal sedikit. Kemarin ada kata-kata yang mengatakan dunya saisi niki nggone Gusti Allah. Ono sing duwe katakan. Nek ono sing duwe berarti aku kepingin opo wae. Gitu. Iku kudu permisi karo sing duwe. Nggih niku Gusti Allah niku. Wis kalau gampang-gampangan ini contoh Gus nggih. Saya suka dengan yang namanya perempuan gadis ya. Menurut syariat Islam isane hubunganmu iki halal nikahan arek iku. Gadis iku nikahan. Oke. Secara Islam saya mencintai seorang gadis, saya nikah dengan aturan Islam. Yunun saya Gus. Setelah saya nikah, saya dengan calon istri saya dereng tepang kalih Gusti Allah. Ya. Terus ini nikahkan Pak Pengulune Gus, ngapunten Gus. Nggih dereng tepang Gusti Allah juga. Pak Mudin kula takon nggih dereng tepang juga. Nggih. Lah niki Gus ngapunten Gus. Bagaimana dalam pandangan hakikat pernikahan saya itu Gus? Soalnya kita permisi kan harus tahu dengan yang dipermisi ini. Ngoten Gus. Barangkali pertanyaan saya ini terlalu jeru. Terlalu ngapunten sing kuwatah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tentang Palestina bukan ranah saya, Pak. Sebetulnya bukan ranah saya untuk mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Cuman berkenaan dengan tema pada malam hari ini, di mana Allah tidak akan menghancurkan satu negeri. Sebelumnya itu Allah mengutus utusan untuk membacakan ayat-ayatnya. Yang pertama. Kedua, Allah tidak menghancurkan satu negeri manakala di dalamnya itu tidak ada kedzaliman pada Allah. Tidak ada kedzaliman pada Allah. Artinya bila mana ada kedzaliman pasti dihancurkan. Tapi ya sudah didatangkan satu utusan.
Lah, kalau pandangan hakikat yang dimaksud utusan itu adalah, yang dimaksud ayat itu adalah yang bersifatkan ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Nah niku mungkin saya menjawab piyambak. Saya tidak mau jawab karena bukan ranah saya. Karena ini ada kaitannya dengan politik, ya dah. Apalagi ini masanya di Indonesia masa politik. Yang jelas saya hanya berkata, kejadian yang ada di Timur Tengah, tepatnya yang ada di Palestina, itu bentuk salah satu cara Allah menganjurkan, membinasakan. Dengan cara apapun Gusti Allah mampu. Coba kalau kita pandang dari sisi hakikat, jenengan akan kroso sendiri. Oh gimana? Dengan cara apapun. Tidak hanya dengan cara mohon maaf bencana enggak, bencana nasional enggak. Tapi sebuah peperangan itu bisa jadi Allah membuat hal seperti itu. Wis, itu yang pertama. Apakah itu akan bisa merembet ke negara-negara lain? Bisa. Kalau bahasa syariat, bila mana peperangan ini sampai meluas antar agama, ya dah, beda lagi nanti. Akhirnya menjadi peperangan global. Udah. Mungkin awal-awal tanda hari kiamat datang mungkin diawali dari itu, ya kita tidak tahu. Allah sendiri yang tahu. Tapi secara hakikat sudah jelas kok. Khatamallahu ala qulubihim. Hati seseorang kalau sudah ditutup. Di belakangnya ayat terakhir, walahum adzab, walahum adzabun azim. Nanti akan datang azab yang besar dalam hati kita. Bentuknya rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Wis macam-macam. Pun satu. Nomor dua, terkait semua itu milik Allah. Iya, mestinya kalau kita mau inginkan itu harus jawab terhadap yang memiliki. Terus bagaimana pandangan hakikat melihat kejadian akdu nikah hanya secara syariat? Lah gitu dah. Mohon maaf, sekarang aku bahas apa sih hakikatnya nikah. Kalau syariatnya nikah jasmani ambek jasmani, qabiltu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya, beres sah tubruk ya tubruun. Sekarang secara hakikat, apa sih nikah secara hakikat? Pertemuanmu terhadap Allah. Mestinya kita melakukan nikah secara syariat dibarengi dengan nikah secara hakikat. Sebab Allah pun ada di calon istri kita. Berarti ijab kabulnya kita secara hakikat pada Allah syarati mas kawini mung dua. Wa mangkana yarju liqa rabbihi, barang siapa yang pingin nikah secara hakikat, kalau bahasa terjemah, barang siapa yang ingin bertemu Allah, karena nikah ketemu laki ketemu, bukan laki-laki pria ini laki ketemu.
Mas kawinnya ada dua, syaratnya ada dua. Apa? Fal ya'mal amalan sholihah. Kau harus hatimu beriman hanya Allah. Pada Tuhanmu, bukan selain Tuhanmu. Itu. Imanmu harus beriman hanya, hatimu harus beriman hanya pada Tuhanmu. Ku Islam, ya Allah. Mana Allah? Ya. Itu mas kawinnya. Makanya disebut fal ya'mal dolaku sira kabeh amalan ing siji amal sholihan kang bagus. Dikatakan amal bagus, ruhaninya iman jatuhnya ada pada Allah saja. Pada Tuhan saja. Nah. Tanda kalau kita beriman hanya padanya, iyyaka na'budu. Apapun yang terjadi, hati sampean itu akan ada koneksi, meyakini semuanya yang beraf'al adalah Allah. Itu tandanya. Satu, ijab qabul mas kawin yang kedua. Apa? Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Tinggalkan iman-iman selain Allah. Gampang toh Pak? Gampang nek diomong. Ilmu masalahnya. Tapi kita lakoni, kita buktikan, itu akan semudah kita bicara manakala kulino. Manakala kita selalu membiasakan diri untuk berzikir, sebab dengan berzikir itulah yang menajamkan imanmu hanya pada Tuhanmu. Baru inilah nikah secara hakikat. Berarti sing nikahno ya Gusti Allah, pengulune mang, waline mau. Asline pengulu iku wakil kok Pak. Wakil. Sing berhak menikahkan itu jenengan sebagai wali. Sing kuat lak mboten pasrah wakil wali kepada Pak Pengulu atau Pak Kiai lah ngoten nah. Mulai saat ini mohon maaf, budayakan anak-anak kita nikahkan sendiri. Iya. Nek cara kita ngomong kitab, kata Rasul, lebih baik afdol anakmu itu kau nikahno sendiri. Lah kau sing wani gawe kok gak gelem tanggung jawab terakhir kita sebagai seorang suami terhadap anak adalah menikahkan. Gampang Pak nikahno iku. Nek gak isa tak wurui basa apa Jawa. Cukup ngene. Fulan tak nikahno awakmu ambek anakku jenenge bla 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 dengan mas kawin apa kunu kok bayar kontan. Udah. Jangan diribonkan kepada pengulu. Jangan. Pengulu itu tugasnya mencatat, bukan menikahkan. Pun nggih? Kedah ngoten lho ya. Sing duwe anak wedok ojo gampang sampean wakilno nanggone wong liya sekalipun itu kiai sing sampean yakini, jangan. Nikahno dhewe. Kalau enggak bisa tanya pada pengulu. Bagaimana caranya bahasanya pengulu? Nanti dibimbing kali Pak pengulu. Nanti bimbing. Diwurui nanti. Jangan diribon Pak, kesuwen nanti tadi ini. Kalau ke Allah jangan meribon-ribon. Langsung aja namanya hablum minallah, hubungan tali langsung pada Allah. Itu enggak boleh ngeribon ke makhluk. Wasilah itu langsung. Jadi kalau saya ditanya bagaimana hukumnya nikah di Indonesia secara syariat saja, saya jawabnya secara syariat kacamata ya sah.
Ubar dinikah waline ya sah. Diteliti di catatan sipil lewat Pak Pengulu, mesti ditakoni anake sapa, kelahirane sapa, bener ra iki anakmu. Mesti ngoten, telewiti negara itu. Jangan sampai ini duduk bapak nih, ngaku-ngaku bapak nih. Sampai di situ oleh penyelidikan Pengulu itu di situ. Riwayat hidup sampai niku diminta, KTP, KK, ya toh diminta. Kelahiran dicocokno. Bener awak iki bapakmu. Kelahiranmu tahun piro, umurmu saiki piro, dicocokno Pak. Mboten ngawur Pak. Petugas-petugas mboten ngawur. Khawatir keliru wali lho, ngoten niki. Kadang-kadang kalau walinya itu tidak mau menikahkan karena tidak ada kecocokan, itu nggih dirayu. Jangan sampai memakai wali hakim. Lah kok jenengan luwih setuju? Kula pasrah wakil wali jenengan Pak Pengulu. Ojo Pak, temen ojo. Wis kari ngomong tak nikahno awakmu ambek anakku mas kawine beting wis sudah beres. Lah bagi jenengan sing di nikahno harus ngetrapno sirul asror. Dengan begitu jenengan akan sambung pada Allah. Barulah niki klop syariati uke, hakikatnya juga sah. Begitu Pak. Nggih. Wonten melih monggo. Sampun? Oke. Bapak Ibu hadirin, saya ulangi lagi info untuk 2024 Januari tetap ngajinya ya Rebu keempat habis sholat isya. Cuman habis maghrib itu jatuhnya ada di Mojoanyar, tepatnya di Dusun Rangkah. Jadi bar maghrib sana langsung sini. Karena apa Pak? Kami tidak bisa untuk membagi waktu yang waktu terbatas. Sedangkan satu sisi daerah itu sudah banyak yang minta begitu. Oke. Monggo kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa ilmu yang telah diberikan Allah tadi menjadi satu ilmu yang barokah, manfaat pada kita dan keluarga kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.